Halo semua, selamat datang di Montir Pintar Academy bersama saya Septa Pamungkas. Hari ini saya ingin membahas tentang komponen mesin, melanjutkan materi yang kemarin. Di samping saya ini ada sebuah mesin, ini ada kebetulan adalah mesin dari mobil BMW ya, mesin N20. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Oke, yang pertama adalah cover valve ya. Cover valve ini ya sebenarnya untuk penutup saja, penutup supaya oli tidak supaya oli tidak muncrat-muncrat gitu ya ketika mesin bekerja. Tapi selain itu sebenarnya di dalam tutup klep ini kalau di mobil BMW ini ada namanya oil separator atau kita lebih kenal dengan positive crankshaft ventilation ya. Ini ini barangnya ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan oil separator, kita juga harus ganti satu set. Kebetulan di mesin ini. Terus ada juga yang pernah saya jumpai di VW Caravelle itu di dalamnya ada semacam vacuum chamber. Jadi itu untuk semacam tangki cadangan buat kevakuman ya. Waktu itu saya jumpain kerusakannya pada vacuum chamber tersebut, akhirnya sedotan untuk mengoperasikan turbonya tidak berjalan. Komponen yang kedua adalah cylinder head. Ya, di dalam cylinder head ini ada mekanisme katup, ada katup hisap, ada katup buang, ada camshaft. Kebetulan di sini ada yang namanya valve tronic. Terus kemudian dia juga di mesin ini juga memiliki variable valve timing ya. Jadi ada dua hal. Kalau valve tronic itu ibarat saingannya VTEC. Kalau di Audi valve lift system. Tapi kalau yang variable valve tadi, kalau di Toyota itu ibarat VVTi, ya. Sedikit berbeda, nanti kita akan bahas secara terpisah. Untuk yang ketiga adalah box cylinder. Box cylinder ini kebetulan 4 silinder ya. Box cylinder ini adalah intinya mesin. Kebanyakan block cylinder sekarang terbuat dari aluminium alloy. Yang di linernya biasanya dikeraskan. Mungkin pernah dengar istilah diasil, alusil, dan sil-sil yang lain lah. Bukan sil ya, tapi maksudnya ada proses diasil dan segala macamnya itu adalah proses pengerasan di silinder liner. Ada juga yang prosesnya menggunakan plasma burner. Kalau zaman dulu kan block cylinder terbuat dari besi tuang. Terus kemudian linernya kita bisa oversize ya. Oversize 25, oversize 50. Tapi di aluminium engine ini lumayan sulit. Mungkin juga ada sebagian yang gagal untuk di oversize. Dan pistonnya pun tidak ada. Jadi spare part untuk oversize ini nggak ada. Jadi pilihannya ketika ada kerusakan mesin ya kita ganti blok. Itu pahitnya ya. Tapi bisa juga kita coba buatin liner di tukang bubut. Oke, itu silinder blok. Di sini juga ada jalur untuk water jacket, kemudian ada jalur untuk sistem pelumasan. Yang keempat adalah piston. Pistonnya ya, piston ini fungsinya untuk menerima tekanan pembakaran. Jadi ya pastinya bahannya juga spesial. Terus kemudian di sini ada ring piston. Di mesin 4 tak biasanya ring piston ada 3 ya. Yang pertama dan kedua adalah ring kompresi untuk mencegah kebocoran kompresi, dan yang ketiga yang paling bawah ini biasanya untuk ring oli nyebutnya. Jadi di situ untuk ketika piston turun, olinya akan turun kembali dan masuk melalui dalam piston ini untuk turun ke dalam karter. Terus di sini ada pen piston. Terus ini ada komponen berikutnya, yaitu connecting rod atau stang piston. Kalau sekarang saya jumpai biasanya connecting rod atau stang piston ini di ujungnya ada yang sebagian yang bentuknya tiru, jadi supaya lebih itu ini di small end-nya ini istilahnya.
Terus di big N-nya itu sekarang modelnya kayak potekan wafer itu. Istilah kerennya apa ya? Nanti coba saya deskripsikan di bawah. Jadi nggak rata lagi di bagian ini, nggak rata, tapi seperti semacam wafer dipotek. Jadi ketika disatuin ya harus benar-benar sesuai dengan profilnya itu. Nah, ini ada orang bilang metal jalan ya, metal jalan atau ya sebenarnya bearing untuk memperlancar ketika connecting rod berputar di crankshaft. Connecting rod ini yang merubah dari gerak naik turun piston untuk menjadi gerak putar di boros engkol. Sebenarnya di pemasangan piston dan connecting rod tidak boleh terbalik nantinya. Kenapa? Karena jujur kata di sini ada offset, namanya offset engine. Offset itu nggak jadi peletakan pen ini nggak benar-benar di titik tengah, tapi agak offset sedikit untuk menetralisir gaya ketika dia melakukan langkah kompresi dan ketika kena langkah usaha. Itu ada hitungannya, tapi kita nggak akan hitung di sini. Kita cukup tahu aja, kita lihat tandanya, panahnya ke arah mana, dan jangan sampai itu terbalik posisinya. Walaupun sebenarnya di piston ini juga kadang-kadang ada coakan untuk katup ya, tapi nggak semua sih. Jadi tetap kita harus hati-hati dan perhatikan arahnya. Ini crankshaft untuk mesin 4 silinder ya. Di sini ada beberapa bearing, orang bilang metal jalan, metal duduk. Tadi metal duduk sudah kita, metal jalan ya, metal jalan sudah kita bahas. Kerennya sebenarnya main bearing. Terus big end bearing ya. Main bearing itu untuk yang poros engkol, orang bilang metal duduk tadi. Kalau untuk big end bearing itu untuk yang dapat connecting rod ya. Poros engkol ini berputar dan meneruskan tenaganya ke transmisi, mungkin melalui kopling, bisa juga melalui torque converter ya. Yang ketujuh ada oil pump. Oil pump ini melayani sistem pelumasan. Jadi dia harus menyediakan pelumas yang dari karter dipompa sampai ke atas untuk melumasi bagian-bagian mesin. Yang kedelapan adalah karter. Karter ini kan tampungan ya untuk menampung oli. Bentuknya memang berlekuk-lekuk begini, disesuaikan dengan konturnya. Tetapi juga ada alasannya, tujuannya ini ada lebih apa ya? Lebih menjorok ke bawah gitu ya. Ini tujuannya untuk nampung lebih banyak. Tadi di situ juga ada pompa oli kan ya. Selain itu juga ketika mobil jalan miring menanjak, harapannya oli di sini tidak telat ketika harus dihisap sama pompa oli ya. Dan miring ke depan pas turunan atau menyamping itu nggak kehilangan oli ya. Ini karter, di sini ada packing karter, ada sebagian yang tidak dilengkapi dengan packing karter. Kemudian untuk beberapa mobil modern di sini dilengkapi, di karternya itu ada sensor yang namanya oil level sensor. Ada juga yang dipasangkan quality sensor, ada oil temperatur sensor juga kadang-kadang menyatu di situ. Jadi ini ya karter. Untuk yang selanjutnya ada flywheel. Di sini ada dua flywheel. Yang pertama adalah flywheel untuk transmisi manual, lebih tebal karena dia harus menyimpan tenaga ketika habis langkah usaha, tenaganya akan disimpan supaya bisa buat buang, bisa untuk isap, bisa untuk kompresi, baru nanti menyimpan tenaga lagi ketika langkah usaha. Untuk transmisi matic memang flywheelnya lebih tipis karena nanti lebih banyak tenaganya disimpan di torque converternya. Oke, jadi ini perbedaannya untuk flywheel atau roda gila. Ya, untuk yang berikutnya adalah intake manifold. Ya, di intake manifold ini ya
memang jalur untuk masuk udara ya. Terus kemudian kebetulan yang 20 ini direct, jadi di sini nggak ada lubang direct injection maksud saya. Jadi lebih tepatnya gasoline direct injection. Jadi di sini nggak ada lubang-lubang untuk injektor karena injektornya langsung ke ruang bakar. Walaupun ini mesin bensin, ya. Ingat itu, ini teknologi direct injection. Di intake manifold ini ada variabel intake manifold, ya nanti kita jelaskan secara terpisah saja. Terus selanjutnya ada exhaust manifold. Ya, exhaust manifold ini adalah saluran buang ya. Terus di sini ada turbocharger. Ingat saya untuk mesin ini nyatu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti turbo ya harus ganti sekaligus dengan exhaust manifold. Seperti di Evoque juga dia harus ganti. Ada juga sih yang menyediakan repair kit, tapi ya pihak ketiga. Ini ada blow valve. Terus ini ada packing exhaust manifold. Oke. Untuk selanjutnya kita kembali ke atas tadi ke cylinder head ya. Di sana ada camshaft ya, mekanisme katup, ada intake camshaft, ada exhaust camshaft. Terus kemudian di sini ada mekanisme katup, ada pegasnya, ada katupnya, ada kunciannya. Terus di sini ada hydraulic valve liftnya. Jadi di mobil ini kita nggak perlu lagi start clap karena memang dia sudah menggunakan hydraulic valve adjuster. Oke, selanjutnya adalah mekanisme timing chain. Di mobil ini kebetulan pakai timing chain. Di beberapa mobil lain ada yang menggunakan timing belt, ada juga yang menggunakan timing gear. Terakhir saya jumpai ada yang menggunakan kombinasi. Itu kalau nggak salah di mesin generasi selanjutnya di B48 itu ada mekanisme gear sedikit, kemudian baru timing chain ke atas ya. Di sini ada apa aja? Di sini ada tensioner, penegang ya, penegang. Di sini ada tadi mekanisme variable valve lift, terus kemudian ini aktuatornya. Hilang, tanganku hilang. Di situ ada aktuatornya. Oke, lanjut. Setelah timing chain, untuk timing chain sejauh ini agak jarang ganti ya. Walaupun ya ada beberapa, waktu itu ada temen yang punya kasus rantainya agak molor gitu ya. Jadi fault code-nya adalah selalu TKP sensor kalau nggak salah. Waktu kejadian di RAS. Terus kalau timing belt ya harus diganti secara rutin. Ada yang jadwalnya 80.000 km, ada yang jadwalnya 60.000 km. Kita ikutin aja atau sedikit dimajukan untuk mencegah putus. Karena beberapa kalau timing belt putus pasti kejadiannya katup akan menghajar piston. Ya kejadian efeknya bisa macam-macam, bisa katupnya bengkok, bisa pistonnya yang pecah dan lain-lain. Mungkin ada beberapa mobil sih yang timing belt putus dia nggak menyebabkan bengkok dan lain-lain. Itu biasanya yang kompresinya rendah. Tapi kalau mobil-mobil yang mempunyai kompresi yang tinggi, pasti kebanyakan harus turun mesin. Oke. Yang ke-14 adalah drive belt. Kita masih kenal dengan istilah fan belt. Di mobil ini sudah nggak muterin kipas lagi. Terus ada yang menyebutnya V-belt. Di mobil ini sudah nggak, bentuknya bukan V lagi, tapi ini udah yang model gerigi ya, berapa PK. Misalnya 4 PK sekian, 6 PK sekian. Jadi kita menyebutnya drive belt saja ya. Oke, drive belt ini muterin apa aja? Di sini ada, dia memutarkan alternator, kemudian memutarkan kompresor AC. Yang muterin siapa? Yang muterin puli poros senggolnya. Terus ada mekanisme yang lain. Ya, untuk water pump diputar sama drive belt enggak di sini karena water pumpnya menggunakan water pump elektrik. Ya. Terus selanjutnya adalah cooling
system. Cooling system di sini ada paling depan ada radiator, kemudian ada selang-selang. Di mesin ini kebetulan menggunakan map cooling system. Jadi istilahnya sistem pendinginan yang dipetakan. Apa itu nanti kita bahas di cooling system. Terus untuk water pumpnya menggunakan elektrik, tadi saya sudah sebutin. Di termostatnya ada semacam komponen elektriknya, dia untuk mengatur map cooling. Seingat saya ada 3 mode, tergantung temperatur, tergantung kecepatan berapa termostat itu akan dibuka. Untuk di tipe lain, di beberapa generasi saya jumpain ada yang menggunakan 2 reservoir. Ini kan kebetulan reservoirnya cuma 1. Di mesin B48, di Mercedes yang baru, kalau nggak salah mesin 274 atau yang V biasanya, yang V itu punya 2 reservoir. Yang satu untuk melayani untuk melayani turbocharger, yang besar biasanya untuk melayani cooling system. Tapi kemarin saya ketemu di mesin B48 itu agak unik. Uniknya apa? Nanti aja lah kita bahas belakangan. Yang jelas cooling system sekarang sudah disempurnakan. Sudah ada water pump yang mekanis tapi ada pengontrol elektroniknya. Pokoknya teknologinya udah luar biasa sekarang. Oke, untuk komponen selanjutnya starter. Ya, starter ini untuk memutarkan mesin saat pertama kali dihidupkan. Itu fungsi starternya. Selanjutnya adalah sistem pengisian, ada alternator. Alternator ini kalau di beberapa mobil sekarang tinggal punya 2 kabel. Satu kabel plus yang besar dan satu lagi kabel link. Ada yang nyebutnya BSD, bit serial data. Jadi yang keluar dari situ ada sinyal. Biasanya kalau kita servis alternator, kalau dulu kita bisa ganti IC-nya, di sini biasanya nanti ada DTC atau full code. Walaupun alternator ngisi tapi ada DTC. Tapi nanti kita bahaslah dari yang konvensional dulu, terus yang sistem elektronik, terus juga yang model seperti ini yang sudah dikontrol secara elektronik. Oke, itu di sistem pengisian. Kemudian ini gambar apa ya? Ini gambar coil sama control unit. Jadi yang mau saya bilang adalah ini sistem pengapian. Sekarang kan sudah direct ignition system ya. Jadi sistem pengapiannya coilnya udah satu-satu. Jadi kalau 4 silinder ya coilnya 4. Walaupun ada juga yang walaupun 4 silinder dia punya 8 coil. Ya, 8 coil. Ada juga yang tetap 4 coil tapi busnya 8. Ya, itu dual spark ya. Ada juga yang 4 silinder tapi menggunakan 2 coil saja. Jadi dual spark ignition. Biasanya 1 sama 4, 2 sama 3. Itu tergantung wiring order ya. Ini sistem pengapian. Kalau untuk yang model lama konvensional ya nanti tetap kita bahas, tapi ya jelas apa ya detail boleh lah. Oke. Untuk komponen selanjutnya adalah sistem apa ya? Bahan bakar. Sistem bahan bakar diatur secara elektronik oleh control unit. Tadi saya bilang di sini sistem bahan bakarnya menggunakan gasoline direct injection ya. Jadi injektornya langsung ke ruang bakar. Ini relnya, tekanannya kalau di sini bisa sampai 120 bar. Biasanya 50 sampai 120 bar. Kalau di diesel bisa sampai 2000 bar untuk common rel. Kalau diesel konvensional kan 120 bar. Terus kalau di multi point injection kan cuma sekitar 3 sampai 4 bar, ada yang 2 sampai 3 bar, ada yang 2,5 sampai 3,5 bar. Nanti kita jelaskan di sistem bahan bakar. Oke, itu dulu pembahasan kali ini tentang komponen mesin. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Terima kasih untuk dukungan Anda. Terima kasih yang like, terima kasih yang subscribe. Sampai ketemu. Salam kunci.